bagi teman-teman yang dulunya sebelum CPNS itu menjadi honorer atau bekerja di BUMD, BUMN, atau di pekerjaan swasta, ini teman-teman bisa menilaikan pengalaman kerjanya nanti dikonversi menjadi masa kerja, di mana nanti masa kerja itu ini akan mempengaruhi dari besaran gaji pokok. Halo teman-teman, kembali lagi Bas Channel. Ya, jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait pengalaman kerja teman-teman, apakah bisa kita nilaikan untuk nanti kita peninjauan masa kerja seperti itu. Jadi langsung saja mulai dari pengantarnya awal, aturannya atau mungkin dari eh, undang-undangnya itu seperti apa sih Pak Bas? Nah, mungkin teman-teman bisa langsung cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya CSN 2021 yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai pengalaman kerja teman-teman yang dilakukan sebelum CPNS itu sebenarnya bisa dinilaikan dalam peninjauan masa kerja lampau. Jadi ceritanya seperti ini ya, bagi teman-teman yang dulunya sebelum CPNS itu menjadi honorer atau bekerja di BUMD, BUMN, atau di pekerjaan swasta, ini teman-teman bisa menilaikan pengalaman kerjanya nanti dikonversi menjadi masa kerja, di mana nanti masa kerja itu ini akan mempengaruhi dari besaran gaji pokok. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman kerja, ini cukup lumayan ya untuk mendongkrak gaji pokok teman-teman di atas gaji yang standarnya seperti apa. Nah, berkaitan dari itu tentunya ada syarat-syarat yang perlu teman-teman penuhi ya. Nah, di sini saya akan share mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Salatiga ya dalam hal ini. Saya akan share materinya berupa persyaratannya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Nah, ini ada surat edaran dari Pemkot Salatiga ya mengenai usul penambahan masa kerja PNS. Nah, ini ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 5 Manajemen ASN, kemudian PP 11 tahun 2017 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, ini ada kebijakan. Kemudian kita bacakan untuk calon PNS atau PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS, masa kerjanya dapat dipertimbangkan untuk penetapan gaji pokok. Jadi bagi teman-teman meskipun masih CPNS, teman-teman bisa untuk menilaikan masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS ya. Kemudian masa kerja CPNS yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok antara lain adalah yang pertama, masa selama menjadi pegawai atau karyawan pada instansi pemerintah. Kemudian masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Kemudian masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan swasta yang berbadan hukum minimal 2 tahun. Nah, jadi bagi teman-teman yang memenuhi kriteria ini, silakan nanti teman-teman bisa ikuti petunjuknya lebih lanjut ya mengenai tata cara untuk pengajuan peninjauan masa kerja. Kemudian pelaksanaannya ini mekanismenya seperti ini ya. Kepala dinas atau kepala OPD untuk mempertimbangkan PNS dengan TMT SK pengangkatan CPNS 1 Februari 2019 dan 1 Maret 2019 di lingkungan instansinya. Nah, karena ini edaran tahun lalu ya, jadi nanti teman-teman disesuaikan aja. Ini mungkin 1 Maret 2022 ya, atau 1 April 2022. Nah, teman-teman nanti
yang memenuhi kriteria huruf B angka 2 di sini ya, ini dapat mengusulkan untuk diperhitungkan masa kerjanya. Seperti itu. Surat usul penambahan masa kerja PNS dilampiri berkat persyaratan lengkap dikirimkan kepada wali kota atau bupati ya, UP Kepala BKPSDM Kota Salatiga ini, paling lambat hari tanggal sekian ya. Kemudian kelengkapannya, nah ini berkas-berkas yang teman-teman perlu siapkan, antara lain yang pertama yaitu fotokopi syah, SK, CPNS, dan SPMT. Fotokopi syah itu biasanya legalisir ya. Kemudian fotokopi syah SK PNS, fotokopi syah ijazah yang digunakan sebagai pegawai honorer atau karyawan dan yang digunakan sebagai pengangkatan CPNS. Seperti itu. Kemudian fotokopi syah penilaian prestasi kerja PNS tahun terakhir 2020 yang terdiri dari SKP sebagai rencana kerja awal tahun, penilaian SKP pada akhir tahun, penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian asli keputusan pengangkatan pegawai honorer atau karyawan dari awal sampai dengan akhir melaksanakan tugas, baik yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Jadi teman-teman perlu siapkan berkas aslinya ya untuk pengangkatan pegawai honorer atau swasta dari awal sampai akhir. Kemudian bagi honorer pada sekolah negeri, SK ditandatangani oleh kepala sekolah. Bagi honorer pada sekolah swasta, SK ditandatangani oleh ketua yayasan. Bagi yang bekerja pada instansi swasta ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian pada poin F, fotokopi syah daftar hadir atau presensi selama menjadi pegawai honorer atau karyawan atau tanda terima gaji, serta aplikasi yang lain sejak pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai pegawai honorer atau karyawan. Jadi di sini teman-teman bisa memilih ya salah satunya ya, baik menggunakan presensi atau daftar hadir atau menggunakan slip gaji bulanan. Seperti itu. Kemudian berkas berikutnya yang perlu disiapkan yaitu fotokopi syah surat keputusan pemberhentian sebagai pegawai honorer atau karyawan. Kemudian daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan bekerja secara terus-menerus yang ditandatangani oleh pimpinan sebagaimana tersebut huruf E, bermaterai cukup. Kemudian yang terakhir, surat pengantar dari kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah biasanya ini ya, kepala dinas ya, kepala OPD. Nah, itu berkas-berkas yang perlu teman-teman kumpulkan untuk pengajuan masa kerja lampau, sehingga nanti masa kerjanya kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan lebih, misalkan gaji CPNS nih 1,8 juta, karena teman-teman bekerja di instansi pemerintah, misalkan selama 4 tahun misalkan, nanti teman-teman ada selisih sekitar Rp200.000, agak lumayan lah untuk mendongkrak gaji pokok teman-teman. Kalau gaji pokok naik, otomatis nanti tunjangan keluarga, baik itu tunjangan suami atau istri, itu akan naik 5% lagi. Kemudian tunjangan anak juga naik lagi 2%, kan lumayan seperti itu. Bisa untuk menambah pendapatan gaji teman-teman. Nah, di berikutnya ini ada contoh daftar riwayat hidupnya ya, seperti ini. Kemudian ini ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Kemudian ini sudah selesai seperti ini. Kemudian nanti teman-teman perlu lengkapi berkas-berkas yang ini ya. Seperti itu. Mungkin ini bisa bermanfaat sekali bagi teman-teman yang dulu itu honorer di sekolahan maupun kemudian di BUMN, BUMD, kemudian di perusahaan swasta, itu cukup membantu ya teman-teman ya. Cukup membantu nanti bisa mendapatkan penghasilan tambahan di gaji. Kemudian kalau yang kemarin itu ada yang tanya, Mas, apakah
kalau misalkan saya melamarnya peranata komputer, sementara saya bekerjanya dulu itu sebagai guru atau sebagai tenaga administrasi, apakah bisa dinilaikan dalam peninjauan masa kerja lampau? Jawabannya bisa. Jadi ini tidak memandang teman-teman formasi jabatannya apa ketika bekerja di instansi swasta atau sebagai honorer atau sebagai tenaga harian lepas di suatu pemerintahan. Jadi ini bebas ya. Maupun teman-teman yang bisa bekerja maupun teman-teman yang bekerja sebagai status kontrak ya. Itu kalau kontrak ini agak dipermasalahkan ya, mohon maaf. Jadi yang untuk kontrak karena di peraturannya itu bekerja secara terus-menerus, artinya tidak putus. Nah, sementara kalau kontrak itu kalau kontraknya bisa 1 tahun penuh, maka bisa dinilaikan. Tetapi kalau kontraknya cuma 11 bulan atau 10 bulan, itu maka tidak bisa diajukan dalam peninjauan masa kerja lampau. Seperti itu. Kemudian ada yang tanya lagi, kalau misalkan saya bekerja nih Mas, 2 tahun di Pemda, misalkan sebagai tenaga ini ya administrasi, kemudian saya bekerja lagi 3 tahun di swasta, apakah bisa digabung? Jawabannya bisa. Jadi nanti teman-teman untuk yang di swasta itu dinilai 50%, kalau di pemerintahan dinilai 100%. Artinya apa? Kalau misalkan di swasta itu 4 tahun, maka yang diberikan penghargaan untuk peninjauan masa kerja lampau itu yang diakui 2 tahun karena dikalikan 50%. Sementara kalau di instansi pemerintah itu dinilai full 100% untuk jumlah masa kerjanya. Seperti itu Mas Arief. Iya Pak Bas, berarti intinya apapun yang penting meskipun berbeda, misal saya ijazahnya pertanian tapi pekerjaan saya sebelumnya, pengalaman kerja saya bukan di pertanian, itu juga bisa itu ya Pak. Yang penting ada SK-nya seperti itu. Betul, bisa. Jadi meskipun teman-teman di instansi ketika honorer atau pegawai lepas lah dulu, itu bisa dinilaikan meskipun berbeda dengan instansi yang format jabatan yang teman-teman lamar saat ini. Jadi bebas. Yang penting memenuhi tadi masa kerjanya terus menerus ya, tidak minimal 1 tahun lah untuk dinilaikan dan tidak putus-putus atau sistem kontrak. Seperti itu. Kemudian Iya. dilengkapi juga daftar hadir atau slip gaji. Kemudian ada SK surat keputusan untuk pengangkatan sekaligus SK pemberhentian seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya nanti akan saya bagikan contoh filenya ini ya. Saya masukkan dalam link deskripsi video seperti itu. Lalu selanjutnya tadi Pak sempat dijelaskan juga terkait syaratnya kan juga menyertakan fotokopi SK PNS, dan juga ada juga beberapa juga tadi ada menyertakan SKP dan syarat-syarat terkait PNS seperti itu Pak. Nah ini untuk pengajuannya berarti harus saat sudah menjadi PNS atau bisa setelah kita diterima dan SPMT bekerja tapi masih CPNS seperti itu Pak? Oke, sebenarnya itu bisa untuk masa CPNS ya. Tetapi karena ini ada syarat 1 tahun, syaratnya SKP, SKP itu kan biasanya dibuat tahunan ya. Berarti teman-teman di tahun depan baru bisa mengajukan untuk peninjauan masa kerja lampau. Tetapi teman-teman bisa lebih baik menghubungi dulu ke BKPSDM-nya. Apakah informasi ini di instansi yang teman-teman tuju itu mensupport untuk menilaikan masa kerja lampaunya. Soalnya ada beberapa instansi yang memang kurang berkenan untuk menilaikan masa kerja lampaunya seperti itu. Nah selanjutnya Pak, untuk perbedaannya ini kira-kira setiap periode berapa Pak untuk kenaikan gajinya atau golongannya seperti itu Pak, sehingga kita apa namanya bisa untuk mengklaim untuk peninjauan masa kerja
seperti itu. Apakah worth it atau tidak seperti itu kalau kita berusaha keras untuk mengupayakan PKM ini, Pak. Oke, jadi kalau teman-teman ini ya kalau di swasta minimal 5 tahun lah. Kalau di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Itu menurut saya worth it ya, bisa dinilaikan. Tetapi kalau teman-teman bekerjanya masih 1-2 tahun, kemudian apalagi di swasta, saya pikir nggak worth it ya untuk dinilaikan. Karena kan teman-teman perlu wira-wiri lagi ya untuk membuat, misalkan belum punya SK pengangkatan atau SK pemberhentian, tentunya teman-teman pasti minta tolong di instansi sebelumnya. Nah, apakah instansinya mau menyetujui seperti itu ya kita nggak tahu ya. Makanya lebih baik kalau misalkan mau mengajukan ini, ya silakan teman-teman segera untuk menghubungi BKPSDM-nya dan menghubungi perusahaan atau instansi sebelumnya. Apakah mau tanda tangan ataukah mau melengkapi berkas-berkas yang teman-teman inginkan atau tidak. Ya, baik Pak. Itu berarti kembali lagi ke diri kita seperti itu ya Pak. Apakah itu sudah memenuhi kriteria tadi itu dan juga apakah juga mau mengupayakan ya dan hingga akhirnya nanti bisa Iya, betul. teman-teman worth it atau enggaknya itu kembali lagi dari kondisi teman-teman. Gitu dia. Iya. Jadi ilmu yang kita dapat terkait peninjauan masa kerja. Terima kasih sekali Pak Bas dan juga ditunggu informasi dan ilmu selanjutnya. Sekian dari Oke. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.